Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini kita kembali ada dalam rumah Tuhan. Satu anugerah Tuhan, satu cintanya Tuhan yang sangat besar buat setiap kita. Kalau tahun kemarin kalau nggak salah kita nggak bisa ibadah seperti ini Jumat Agung. Hari ini kita bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Saya percaya bukan dari tempat sini saja ada ibadah Jumat Agung. Dari pagi-pagi sekali saya bangun, saya buka YouTube, jam 6 pagi di mana-mana sudah mulai ibadah. Hari ini kita bersyukur, kita boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Hari ini saya mau bilang, setiap hari, mari jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat sampai hari ini, semua penuh dengan kasih-Nya, semua penuh dengan cintanya, semua penuh dengan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita sama-sama mau merenungkan, sama-sama membuka hati kita untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu Tuhan, buat cintamu Yesus, buat anugerahmu Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama bersyukur, sama-sama membuka hati kita. Jangan pernah lupakan semua kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita terima dalam hidup kita sampai hari ini. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Buat hari yang kau jadikan bersyukur buat cintamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya penyelamatanmu yang seharusnya kami binasa dihukum Tuhan. Tapi karena cintamu, karena kasihmu, karena anugerahmu yang besar, Engkau menggantikan tempat kami Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Setiap kami Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Terima kasih. supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan salib Tuhan buat setiap kita orang percaya. Terima kasih. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan lakukan sampai hari ini dalam hidupku dan hidupmu, semua penuh dengan kasih-Nya, semua penuh dengan cintanya, semua penuh anugerah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini, Jumat Agung, ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Roh Kudus yang pegang acara ibadah kami, pujian, penyembahan, firman Tuhan, perjamuan kudus, semua Tuhan boleh mendatangkan kebaikan dan pemulihan di dalam setiap kehidupan kami. Kami buka ibadah kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, ingat kasih-Nya, kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Saudara, naikkan pujian ini. Bapak Ibu sekalian, naikkan sampai kau mendengar, ingat kasih-Nya, ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh, haleluya. Ingat kebaikan-Nya, Dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. oh, selamatkanku, Selamatkanku, oh, setinggi langit Tuhan, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan, besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita. Saudara, jangan pernah lupakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupmu. ku takkan Lupa kasih-Mu Tuhan, Inya, ku takkan lupa anugerah-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Katakan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan
Dia puaskan hasratmu. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Saudara yang ingat kebaikan Tuhan, saudara boleh berdiri di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap hati dan kekuatanmu. Tuhan ada dan hadir di sini. Dia melihat hatimu yang bersyukur karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang besar. Oh, katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat Kebaikannya dan anugerahnya. Dan anugerahnya, selamatkanku. selamatkan. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setia Tuhan Kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. besar kasih Allah pada Katakan besar kasih Allah pada kita. Oh, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Takkan lupa kasih-Nya. Aku takkan lupa anugerahnya. Minta Tuhan penuhkan. Oh, penuhkan dengan kasih-Mu. Dia Penuhkan dengan cinta-Mu Tuhan. Dia puaskan hasratku. Besar. Ku takkan lupa. Kami takkan pernah lupa kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah lupakan anugerah Tuhan. Takkan lupa Anugerahnya. Dia Tuhan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada. Besar kasih Allah pada kita Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Semua yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, kami mau bilang semua penuh dengan kasih-Mu, semua penuh dengan cinta-Mu Tuhan, semua penuh anugerah-Mu yang berlaku buat kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Kami ada karena Engkau sudah menggantikan tempat buat setiap kami. Kami bersyukur kami dipilih. Kami bersyukur kami diangkat Tuhan. Terima kasih. Kami mau bilang pagi hari ini, kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Yang terbaik yang sudah kami terima dari-Mu. Biar hati kami pagi hari ini, semua yang ada dalam ruangan ini, boleh penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan hati yang berterima kasih buat karya penyelamatan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang akan memulihkan setiap kami, kuasa-Mu yang akan membangkitkan setiap roh kami, karya salib-Mu Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Mari kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu ku hidup di dalam-Mu. Katakan, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Bukti kasih dan karya Salib-Mu, Kau telah mati, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan Tuhan sempurna buat setiap kita. Bukti kasih dan karya salib-Nya, Ku hidup oleh semua karena anugerah Tuhan. Oh, haleluya. terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu Tuhan selalu baik Rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu ku selalu di dalam. Tiada pernah ku ragukan Tuhan,
tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati Tuhan, Kau telah mati, gantikan hidupku. Oh, sebab itu mari kita selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Tuhan telah tercurah, pengorbanan-Mu sempurna. Sempurna kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, pengorbanan-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan, oh memulihkan hidup kami Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Tuhan telah tercurah sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, sempurna. Oh, berikan sorak-sorai buat Allah yang sudah mati buat setiap kita, buat darahnya yang sudah tercurah buat kita. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Sampai hari ini kami ada, sampai hari ini kami sehat, kuat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu karena anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Kami tidak akan lupakan segala karya Tuhan, anugerah Tuhan yang besar buat setiap kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur
Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Kau sudah mau gantikan tempat kami, Yesus. Darah-Mu tercurah buat kami, supaya kami tidak binasa, supaya kami hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari saudara yang rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, sama-sama angkat hatimu, sama-sama angkat suara di hadapan Tuhan. Naikkan syukur, naikkan terima kasih buat Allah kita. Haleluya, haleluya, ya ralalabaya sikara lalabaya labaya 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 labaya. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar karya-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Terlalu mahal darah-Mu yang sudah Kau curahkan buat setiap kami, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan salib Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami telah lihat bukti kasih-Mu. Kami telah lihat karya penyelamatan-Mu sampai hari ini. Terima kasih. Kita angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kau menderita gantikan. Oh, dengan darah-Mu Dengan darah Kau selamatkan kami Tuhan. selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Benar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu buat setiap kami. Terima kasih. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar Kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, buat karya penyelamatan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terlalu besar, terlalu sempurna pengorbanan-Mu Tuhan. Kami yang gak layak terima, tapi Engkau boleh layakkan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Seringkali dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala ketidaktaatan kami, tapi kami mau bilang pagi hari ini, kasih-Mu penuh buat setiap kami, cinta-Mu penuh buat kami, anugerah-Mu Tuhan penuh dalam hidup kami. Hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Hari ini kami datang dalam rumah Tuhan. Ini satu tanda cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah selesai buat setiap pribadi kami. Anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Mari bersyukur Bapak Ibu sekalian. Sama-sama buka hatimu. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terlalu besar kasih setia-Mu. Terlalu banyak cinta-Mu buat kami Tuhan. Terlalu banyak anugerah-Mu buat kami sampai hari ini. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dengan pelan-pelan kita katakan, dengan suara yang lembut katakan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Bapak Ibu sekalian yang naikkan pujian ini, terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan buat setiap hidup kami. Terlalu mahal darah-Mu tercurah. Tercurah menebus hidupku. Tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menembus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karya penyelamatan Engkau.
buat pengorbananmu yang sempurna di kayu salib. Hari ini kami mau bilang, saya ada, kamu ada, kita semua ada dalam ruangan ini. Semua karena karya penyelamatan Tuhan yang berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, gak ada kata-kata yang lebih yang bisa kami ungkapkan pagi hari ini di hadapan Engkau. Selain kata terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu banyak yang kami terima Tuhan, terima kasih. Terlalu banyak cinta Tuhan yang kami terima sampai hari ini. Terlalu banyak anugerah yang kami terima sampai hari ini Tuhan darimu. Ya Rabaya sikaralabaya labaya 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 labaya. Ya Rabaya sikaralabaya siaralabaya si. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan nomor spesial yang akan dipersembahkan oleh kaum wanita. Waktu dan tempat saya persilakan.
Engkau terus berjalan dengan darah yang mengalir, tubuh yang gemetar. Engkau terus berjalan dengan diam. Engkau mengangkat pelitmu. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mau melakukannya? Kami hanyalah manusia berdosa. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kami. Terima kasih kepada ke-12 pengikut Yesus yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Tadi saya hitung-hitung 12 ya. Luar biasa. Saudara, ini adalah saat yang indah ya. Sebelum dengar firman pun saya merasakan bahwa kita semua sudah dijamah oleh Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan memberikan kita satu hati yang lembut. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita akan meresponinya. Ya, karena mendengar dan mendengar saja tanpa menjadi pelaku itu akan sia-sia. Saya berdoa banyak supaya tanah hati yang ada pada kita sekalian jemaat adalah satu tanah hati yang baik. Bukan benih yang akan ditabur di pinggir jalan lalu hilang dipatuk burung. Juga bukan di tanah yang berbatu-batu, juga bukan di tanah yang bersemak duri. Ya, sehingga firman yang ditanam itu bantet, ya tidak bertumbuh. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya tanah hati kita sekalian, yang saudara sekalian bawa, yang jemaat sekalian bawa saat ini adalah satu tanah hati yang baik, yang gembur, yang siap untuk ditaburi firman Tuhan, dan benih itu akan bertumbuh, berakar kuat, sehingga apapun yang terjadi saudara akan menjadi berkat buat Tuhan. Amin saudara. Sungguh sangat luar biasa, satu hari yang penuh. Kalau ada yang tidak kebagian tempat duduk, ini 2 kursi boleh ini adem loh kalau duduk di sini ya. Ini VIP. Saudara boleh duduk di sini, silahkan ya, nggak ada yang larang ya. Saudara boleh tempati 2 bangku ini. Kalau yang kepanasan di belakang boleh pindah ke sini ya. Saudara, sayang itu bangku nggak dipakai ya selama firman Tuhan. Pada
pagi hari ini. Kok nggak ada yang mau ya? Kenapa ya? Nggak laku jualannya ya? Luar biasa. Apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ya ketika dia menghadapi salib? Sedih, takut, gentar, ya. Betul Ibu Alipa. Tuhan Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ke pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia menghadapi salib? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia menghadapi salib? Dia berdoa. Ya 100 buat Ibu Alipa ya. Ini luar biasa, ini Ibu rajin baca Alkitab ya. Sudah berapa kali Bu? Dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah berapa kali dari Kejadian sampai Wahyu? 7-8 kali ada ya. Raja Wali kalau tekun mengikuti ya, dari semula sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali, mungkin kita akan sudah ada 20 atau 25 kali. Puji Tuhan ya. Biar yang keluar pada waktu kita ditekan ya, itu adalah firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia menghadapi salib ya, yaitu dia berdoa ya. Satu doa yang tidak didengar ya, satu doa yang sungguh-sungguh tapi tidak didengar ya, tetapi yang indah. Tuhan Yesus katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu ya. Berapa sering di dalam kehidupan ini saudara, kita ingin sesuatu ya. Inginnya itu mungkin saudara beralasan, ini bukan untuk senang-senang, ini yang saya perlukan Tuhan ya. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Contoh yang sangat indah. Tuhan Yesus berkata, kalau boleh Bapak, cawan ini, cawan penderitaan, cawan siksaan ya, ini boleh lalu daripadaku, tetapi bukan yang aku mau. Aku rela yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, itu yang berlaku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Pak Jumat Agung pada pagi ini akan berbicara banyak mengenai bagaimana kita bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Saudara tahu ya, banyak murid-murid yang lari ketika Yesus mati disalib, sepertinya tidak berdaya. Ya, ada Petrus yang menyangkal, ya murid-murid yang lari ya di Taman Getsemani, murid-murid yang tidak mau menopang di dalam doa. Ada begitu banyak saudara. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa ya, kita melihat hari ini saya beri khotbah, yaitu tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Kita tahu semua kita akan ada di surga nanti menerima mahkota kemenangan ya. Seorang juara pasti dapat pahalanya. Kita yang sedang berlari-lari, kita yang sedang bergumul saat ini, kita yang sedang menderita saat ini ya, satu kali akan diberi mahkota. Tetapi tak ada mahkota tanpa salib ya. Tuhan Yesus, kalau kita melihat the passion ya, dia berdoa menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Di saat kehendaknya tidak selaras dengan kehendak Bapa, Tuhan Yesus memilih untuk ikut rencana Tuhan daripada kemauannya sendiri. Ya, ini teladan yang sangat luar biasa. Kemauan Tuhan Yesus, dia tidak usah jalankan via dolorosa.
jalan penderitaan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berapa kali dia berdoa? 3 kali. Itu menyatakan kesungguhannya. Dan ketiga-tiganya doanya itu minta kalau boleh, kalau boleh. Ya, dan ketiga-tiganya doanya itu ditutup dengan satu penyerahan yang sungguh kepada Bapa, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Seringkali kehendak kita para pengikut Tuhan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Betul apa betul? Ingat Petrus, ya, saat dia menerima tentang pemberitahuan yang pertama. Coba kita baca di dalam Matius 16:22, ya. Apa yang merupakan respons daripada Petrus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya, kita mundur dulu mungkin ayat 21 ya. Kalau supaya kita bisa lihat penjelasan. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lihat respon daripada Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wow, berani ya dia ya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bukankah kita akan mempunyai reaksi yang sama? Ya, respon yang sama. Amit-amit, jangan sampai Tuhan, nggak akan itu terjadi. Ya, atas diri Tuhan dibunuh. Ya, kenapa Petrus sampai meresponi seperti itu? Karena dia tidak memperhatikan firman Tuhan secara utuh. Ya, kita lihat lagi ya, 21, coba balik lagi. Apa yang dilupakan Petrus di sini? Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, berita kebangkitan seharusnya merupakan satu berita yang begitu mengejutkan. Bangkit Tuhan, mati tapi bangkit nggak apa-apa. Ya, mau mati berkali-kali tapi kalau bangkit nggak apa-apa ya saudara. Tapi kalau mati terus itu yang celaka. Kita seringkali dengar tuh firman Tuhan, kita lihat yang negatifnya saja. Ya, itu perlunya kita melihat firman Tuhan secara utuh. Kita baca firman Tuhan satu perikop penuh, bahkan sebelum dan sesudahnya, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan secara penuh. Nanti kalau Paskah lebih parah lagi, ya. Saya beri cuplikan sedikit. Tuhan Yesus 5 kali. Ya, kenapa 5 kali? Karena kita manusia itu lambat mendengar. Dikasih tahu, aku akan mendahului kamu ke Galilea, tapi yang dicari itu kubur. Dia pergi ke pintu kubur. Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam. Dia sudah menanti murid-murid di Galilea. Itu seharusnya Paskah yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan. Karena pesan daripada Tuhan itu sudah diulang sampai 5 kali. See you in Galilee. Ya, saya akan menemui kalian semua di Galilea. Ngapain ke kubur? Ngapain pikir-pikir hal-hal yang sebenarnya tidak usah dikhawatirkan. Padahal Yesus sudah berjanji dan janjinya itu iya dan amin. Ya, Tuhan tidak ada di kubur sampai malaikat didatangkan. Nyari apa kamu? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Bukankah dia sudah berkata seperti itu? Nah, ini sudah sedikit khotbah Paskah, ya. Saudara, kembali kepada Petrus, ya. Petrus, karena ia menerima firman Tuhan yang tidak lengkap, ya. Coba kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21. Tadi sudah kita baca. Sekarang kita melihat daging ini berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak enak. Betul apa betul? Betul ya. Kemarin kita dengar khotbah yang bagus mengenai bersenang-senang dan bersukacita. Mana yang daging, mana yang dari Tuhan, itu jelas ya. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus, Tuhan menyatakan dalam ayat 24. Ya, dari Matius 16. Boleh ditayangkan? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dengar. Siapa yang mau ikut Tuhan? Oh, semuanya, puji Tuhan, tepuk tangan buat
Jemaat Raja Wali, kita semua mau ikut Tuhan, ya. Siapa yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Coba sebut sama-sama, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jangan dilihat bagaimana caranya kalau kita mau mengikut Yesus. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Haleluya. Tidak ada mahkota tanpa salib. Ya, sulit untuk sangkal diri karena itu tidak enak buat daging, saudara. Diri, ego, aku ingin disanjung, ditinggikan, dinomor satukan, tetapi Tuhan Yesus berkata, sangkal diri. Bukankah ini berlawanan dengan kehendak kita? Hari besar, hari raya Kristen, orang Kristen pengikut Tuhan, ada yang lebih suka untuk tinggalkan ibadah dan pergi bersenang-senang ke tempat tamasya. Ya, untung Raja Wali tidak ada, ya. Puji Tuhan. Kita seringkali marah dan kecewa kalau pekerjaan kita seperti tidak dihargai. Itu diri, ya. Sangkal diri. Kemarahan, ketersinggungan, ya, kuping tipis, ya, itu menunjukkan semua diri dan ego yang tidak mau diturunkan atau direndahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat akan seorang rekan dalam sebuah rapat kerja yang merobek usulan yang sudah disusun karena usulan itu tidak diterima oleh peserta rapat. Ini salah satu contoh, ya. Ego diri ingin disanjung, ditinggikan. Ingat permintaan kedua murid Tuhan. Pernah dengar? Tuhan, nanti kalau Tuhan udah di surga nih, kami mau duduk ya. Itu mamanya kalau nggak salah ya yang minta ya. Satu di sebelah kiri Tuhan, satu di sebelah kanan Tuhan. Ya, kembali manusia ingin egonya itu disanjung, ya. Tidak ada mahkota tanpa salib, saudara. Ya, Yesus adalah our perfect example. Ya, di dalam hal apa? Teladan yang sempurna dalam penyangkalan diri. Ya, dia diludahi, tidak balas meludah. Ya, dan pada waktu dia juga ditinju, tidak balas. Dia diolok-olok, tidak balas. Dia mendengar kata-kata orang lain, engkau selamatkan. Biarlah sekarang orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Itu satu kata-kata yang tajam, saudara. Itu menyangkal juru selamat Yesus yang bisa turun, ya. Kemarin Pak Samuel sudah menyinggung hal ini. Yesus bisa meladeni sindiran para pengejeknya. Ia bisa turun dari salib dan selamatkan diri dan berkata kepada Petrus yang memarang telinga. Ia berkata kepada Petrus yang memarang telinganya siapa? Malkus, ya. Telinganya Malkus dipotong, ya. Lalu Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu, ya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku, ya. Saudara, luar biasa saya melihat di Amplified Bible, ya, satu catatan mencatat 12 pasukan malaikat ini bisa terdiri dari 80.000 malaikat, ya, dan jumlah yang cukup banyak untuk membinasakan semua manusia yang ada di bumi ini, ya, saudara. Dikatakan seperti itu. Kalau dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 15-17 dikatakan satu malaikat bisa membunuh 70.000 orang. Kalau 80.000 malaikat itu berapa ribu orang bisa dibunuh. Kalau aku mau
kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa memanggil 80.000 malaikat untuk membela dia di Taman Getsemani. Selesai. Ya, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Dia juga harus menyerah ya kepada kehendak Tuhan itu. Ya, saya teruskan lagi nih catatannya sedikit lagi ya. Dan satu malaikat saudara itu bisa membunuh 70 orang dari pagi sampai sore. Kalau diterusin sampai malam itu 185.000 orang. Ya, saya hitung-hitung kalau seharian saja itu bisa membunuh 14. Kalau nolnya 9 ini biliun ya. Apa M gitu ya. 14 biliun 800 juta orang ya. Penduduk dunia saja baru 7 biliun 753 gitu saudara. Jadi betul ya, apa yang dikatakan Tuhan itu dahsyat, tetapi dia tidak melakukan itu saudara. Dia tidak membela dirinya karena dia lihat saudara dan saya itu perlu diselamatkan. Ya, tanpa Yesus yang menyerahkan diri seperti itu, kita tidak bisa diselamatkan. Tidak ada mahkota tanpa salib penyangkalan diri. Ya, Yohanes Pembaptis sangkal dirinya, dia berkata, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan Alkitab mengatakan di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Ya, kerendahan hati adalah selalu menarik perhatian Tuhan. Ya, tetapi yang indah, Yohanes memang hebat ya. Tetapi diteruskan nih, tetapi ayat ini berlanjut, tetapi yang paling kecil dalam kerajaan surga, yang paling kecil dalam kerajaan surga. Ini gambaran dari orang-orang yang sudah sangkal diri masuk surga. Itu lebih besar dari Yohanes. Ya, luar biasa ya saudara, akan lebih besar dari Yohanes pada waktu saudara bisa sangkal diri. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Yesus tahu bahwa tidak ada kehendak Allah yang buruk bagi dia. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak mempunyai sedikit pun kemauan yang jahat atas kita. Ayat mana yang menyatakan hal itu? Semalam kalau yang ikut doa Getsemani sudah dikutip oleh Pak Samuel. Ayat mana yang menyatakan bahwa Tuhan tidak punya rencana yang jahat sedikit pun di atas kehidupan kita? Ayat mana saudara? Mungkin Pak Samuel tolong. Ayat mana? Di dalam Yeremia ya, yang mengatakan ya, rancangan damai sejahtera semata-mata, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita satu hari depan yang penuh harapan. Hari depan kita bukan di sini saudara. Ya, saudara yang muda silahkan mengejar masa depan, ingin kemana. Pak Presiden pertama kita katakan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Boleh saudara, tapi ingat masa depan kita bukan di sini. Masa depan kita adalah bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga, dalam rumah Bapakku. Ada banyak tempat kediaman. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu itu, aku akan kembali lagi lalu menyambut kamu datang kepadaku supaya di tempat aku ini ada, di situ juga kamu ada. Betapa Tuhan merindukan saudara dan saya. Dia tahan semua penderitaan salib hanya untuk melihat saudara dan saya terlepas dari cengkeraman maut, dibebaskan dari hukuman kekal api neraka. Mungkin ada sebagian kita yang bertanya, kok Tuhan yang maha kasih, yang maha kuasa tidak mengampuni ya? Ampuni aja lah semua manusia, gak usah pakai kirim anaknya seperti itu. Ya, kenapa? Tuhan ampuni aja kan beres. Ya, sudah selesai gitu. Kenapa mesti Yesus dikirim yang tidak ada dosa? Dia digambarkan oleh Yesaya sebagai anak domba yang keluh
Keluh itu tidak bisa mengembik, tidak bisa bilang aku sakit begitu, tidak bisa. Dia diam saja, ya, di hadapan para penggunting bulu atau para yang mau menggorok lehernya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal satu Allah di samping kasih. Allah kita adalah Allah yang adil. Ya, seperti koin ya, yang ada dua sisinya. Ya, koin ya. Koin. Ini. Ya, itu dia bahasa Inggrisnya bagus ya. Koin. Koin ya, koin bahas di satu sisi itu sifat Allah yang adil. Ya, di sisi lain sifat Allah yang kasih. Ya. Sifat Allah yang adil tidak bisa membiarkan dosa begitu saja. Ya, di dalam Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jelas itu. Ya, korban-korban di dalam perjanjian lama semuanya itu berdarah, saudara. Ya, dikorbankan lembu, sapi. Tetapi setiap tahun imam besar harus mengulangi itu. Ya, Tuhan Yesus hanya satu kali saja menyerahkan dirinya dan seisi dunia yang percaya kepadanya itu diselamatkan. Saudara dan saya memiliki satu kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan kita yang adil tidak pernah bisa melihat dosa dibiarkan begitu saja. Setiap dosa ada konsekuensinya. Memang kita diampuni, main air basah, main api hangus. Ya, waktu main api hangus itu ada bekasnya hangus ya. Tetapi walaupun kita sudah diampuni, efeknya itu ada ya. Saudara, tidak ada mahkota tanpa salib, penyangkalan diri. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Yesus tahu bahwa tidak ada kehendak Allah yang buruk ya. Itu Yeremia tadi sudah ya. Untuk memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh harapan. Ya, saya katakan sekali lagi, hari depan kita tidak berhenti dalam dunia ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah ingin menyelamatkan manusia berdosa. Yohanes 3:16 tadi sudah dikutip oleh WL ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengampuni semua orang berdosa tanpa syarat. Betul apa salah? Saya ulangi ya, betul atau salah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengampuni semua orang berdosa tanpa syarat. Salah. Salah ya, orang berdosa harus bertobat. Ya, percaya. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ikut aja ke gereja nggak apa-apa, main judi terus boleh. Ya, mabok-mabok nggak apa-apa, yang penting ke gereja. Tipu sana tipu sini nggak apa-apa, yang penting bayar perpuluhan. No. Ya, dengarkan baik-baik jemaat. Ya, itu sebabnya dikatakan tinggalkan ya semua yang Tuhan tidak suka. Saudara, Tuhan sangat membenci dosa. Setuju? Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Saudara, kita orang berdosa. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, untuk saudara dia mati di atas kayu salib buat kita ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus kalau meladeni sindirannya itu habis ya dunia. Tetapi luar biasa ya, belajar sangkal diri, salibkan ego kita masing-masing. Itu perintah Tuhan Yesus untuk kita semua. Kalimat peralihan tidak ada mahkota tanpa salib. Sekali lagi saya katakan, tidak ada mahkota tanpa salib. Ingin terima kemuliaan dalam kehidupan kekal di surga, syarat pertama apa? Halo, sangkal diri. Syarat berikutnya yang kedua, pikul salib ya. Salib itu berat, saudara.
Tetapi itu tidak akan melebihi, ini janji Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan saudara untuk menanggungnya. Ya, salib itu dipikul. Ya, salib itu berat. Tuhan Yesus dalam keadaan yang sangat lemah karena aniaya yang hebat harus ditolong oleh siapa? Memikul salibnya ke bukit tengkorak. Siapa nama orang itu? Simon Kirene. Ya, Simon Kirene. Saat ada di Filipina ya saudara, dalam perjalanan dari Baguio, itu tempat saya menempuh kuliah saya di situ ya, ke Manila. Saya lewat satu tempat yang namanya kota Pampanga. Biasanya di situ ada kebiasaan kalau hari-hari seperti ini nih, hari Jumat, saudara coba ke sana, ada prosesi panjang sekali ya, pakai baju hitam, lalu mukanya ditutupi dengan cadar hitam, mereka bawa salib. Ya. Dan yang sangat unik saya perhatikan, dari bis saya kan tinggi ya. Saya lihat itu salib ya di ujung sininya nih, ya. Itu dikasih roda saudara. Ya. Jadi dia bukannya pikul salib, dia seret salibnya ya tanpa beban. Seperti seorang pelancong ya lagi seret koper ya di airport begitu. Ya. Itu, dan seorang teman Filipina mengatakan kepada saya, itu hanya untuk sensasi. Nanti ambulans sudah nunggu dulu di bawah. Dia benar-benar disalib saudara, dipaku gitu ya. Nanti diturunkan dari salib, dibawa ke rumah sakit. Ambulansnya sudah standby. Besoknya namanya terpampang di headline news ya, sebuah surat kabar. Itu hanya untuk sensasi. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya bukan untuk sensasi. Itu full karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau menderita seperti itu karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Dengar baik-baik, karena Yesus mau mengasihi saudara. Dan dia bukan dia mau, dia sedang mengasihi saudara dan saya sampai kapanpun, tanpa syarat. Kasihnya tanpa syarat. Ya, untuk menerima keselamatan ada syaratnya. Saudara harus datang mengaku segala dosa dan percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk menerima kasih Allah, saudara, itu tanpa syarat saudara. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita ketika kita masih berbuat dosa. Luar biasa. Ya, dia tidak pernah ngenyek. Ya, dia tidak pernah bilang, oh kamu udah nggak ada, kamu moyung gitu ya. Kalau orang kayak bilang gitu, kamu udah nggak ada gunanya. Ya, selalu ada pengharapan. Gideon itu betapa menjadi seorang pengecut, tapi dia panggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Itu Tuhan kita. Dia melihat hasil jadi, bukan saudara sekarang. Karena dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Dia lihat hasil jadinya. Saudara menjadi begitu cemerlang. Saudara akan menjadi orang yang pakai mahkota kemenangan. Saat itu dia lihat hasil jadi. Saudara jangan pernah menyerah, ikut Tuhan. Ikut dia terus sampai akhirnya. Sampai kita terima mahkota kehidupan. Ya. Seorang saudara, pikul salib banyak kali disalahartikan sebagai hidup tanpa berkat. Tidak ada uang karena tidak mau bekerja, itu bukan pikul salib. Ngerti ya saudara ya? Di penjara karena jadi pengedar narkoba, itu bukan pikul salib saudara. Ya, dipukuli orang karena mengucapkan kata-kata kasar dengan sembarangan, itu bukan pikul salib. Banyak hutang karena hidup boros dan lain sebagainya, itu bukan pikul salib. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, salib itu berat dan Tuhan kita ingin kita memikulnya. Tanpa salib tidak ada mahkota. Saya sudah berulang-ulang ya mengatakan tanpa salib tidak ada mahkota. Pengertian pikul salib ini adalah kita menderita karena fitnahan. Ya. Karena dijadikan kambing hitam, dituduh masuk penjara karena beritakan Injil.
Ya, banyak saudara-saudara kita kaum Kedar, dia ikut Tuhan, tidak seperti kita saudara. Bayar mahal, diusir dari keluarga, ada percobaan untuk membunuh. Ya, dia harus tinggalkan rumah dan lain sebagainya. Ya, orang-orang Kedar dikasihi Tuhan karena dia bisa mengasihi Tuhan dengan sangat luar biasa. Mereka mau berkorban apa saja. Ya, mereka imannya itu begitu militan. Ya, kita yang tidak pernah ya rasakan pikul salib. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, sudah sangkal diri. Yang kedua adalah pikul salib. Beberapa ayat dari surat Petrus yang pertama memberikan gambaran yang benar tentang apa yang dimaksud pikul salib buat orang-orang percaya. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 17. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, saudara, jangan jemu untuk berbuat baik. Ya, walaupun saudara harus menderita, ngapain buat baik-baik? Ya, nggak ada yang bilang kamsia kok. Ya, nggak ada yang menghargain aku. Kembali lagi sangkal diri. Ya, kita ini bisa menyangkal diri karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, saya orang yang masih bergumul untuk penyangkalan diri itu. Kalau orang udah ngomong macam-macam gitu rasanya mau nyaut gitu ya saudara. Tapi remnya pakem banget kalau kita dekat sama Tuhan saudara. Tapi sekali-kali bisa blong loh. Ya saudara, kita masih bergumul ya di dalam hal penyangkalan diri. Tapi itu yang Tuhan mau. Ya, sangkal diri ya, pikul salib. Saudara, kita baca ya 1 Petrus pasal 3:17 ini sama-sama. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita lanjut lagi di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Ya, jadi jangan ada kita menderita karena kita berbuat kejahatan. Itu bukan pikul salib namanya. Ya, tapi kalau kita menderita, kita sudah tunjukkan semua kebaikan kita. Ya, kita tidak melawan ya seperti Tuhan Yesus pada waktu kita dicaci maki. Siapa yang sudah menang untuk hal yang satu ini? Dicaci maki, ditunjuk-tunjuk begitu ya. Tapi saudara diam aja. Ya, ada dong saatnya saudara menang. Ya, tapi tidak selalu. Ya, selama kita dekat sama Tuhan, kita bisa sangkal diri. Ya, si aku harus semakin kurang, Tuhan harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang, ditinggikan dan salibnya diberitakan. Semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Ya, biarlah ini merupakan satu tujuan kita.
Kita tidak ditinggalkan sendiri saudara. Waktu Tuhan naik ke surga, dia bilang, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Ya, yang akan menolong engkau, yang akan ada selalu bersamamu. Kita punya Roh Kudus saudara, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain, artinya dia adalah seorang pribadi, dia bukan roh ya yang tidak berpribadi, tapi dia bisa, nanti kita belajar banyak ya menjelang hari-hari pencurahan Roh Kudus, dia bisa didukacitakan ya. Dia bisa ditolak, dia bisa diterima, dia bisa diundang. Roh Kudus itu adalah yang mengganti. Kita punya Roh Kudus ya. Tuhan mau dua hal hari ini. Ya, supaya saudara bisa menggantikan salib yang mungkin saudara, tadi saya sudah berikan arti ya. Jangan sekali-kali kalau itu saudara salah, saudara hidupnya amburadul, saudara bilang, lalu saudara menderita, saudara bilang, aduh aku lagi pikul salib. No. Ya, tapi kalau saudara berbuat baik, saudara jalan betul, ya saudara cinta Tuhan, saudara juga harus menderita. Itu yang dikatakan sebagai pikul salib. Ya, saudara, biarlah kita mau setia. Biarlah kau setia, kiranya kau setia, hingga kau dapat umur hidupku. Kiranya kau setia, kiranya kau setia, sampai kau kehidupan baru kekal. Sorry, saya nggak hafal ya. Saudara yang lebih hafal. Saudara, hari ini ya Tuhan mau pakai kita ya, supaya kita bisa menerima mahkota kehidupan itu. Dua syarat untuk ikut Yesus ya. Yang pertama, sangkal diri, belajar ya. Nah, di dalam kehidupan keluarga ini latihan yang baik ya. Suami dengan istri ya bisa mulai praktek sangkal diri ya. Lalu pikul salib. Nah, saudara akan jadi pengikut Yesus yang setia. Ya, saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali lagi kita ingat akan judul daripada khotbah ini. Tidak ada mahkota tanpa salib. Siapa yang mau pakai mahkota di surga? Ya, pakai baju putih, terus ada mahkota emas, luar biasa, semuanya mau, ya. Tapi biar minta tolong sama Roh Kudus. Aduh Tuhan, saya ini pemarah banget, saya ini sumbu pendek Tuhan. Bagaimana saya bisa sangkal diri? Saudara bisa, ya saudara bisa, karena Tuhan sudah meneladani kita. Ya, dia sudah sangkal diri habis-habisan. Dia pikul salib dengan tekun. Ya, supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Satu kali kelak kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan di rumah kita yang kekal, di rumah kita yang permanen. Ingat sekali lagi, hari depan kita bukan di dalam dunia ini, tapi hari depan kita adalah di surga bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang kembali di hari Jumat ini Tuhan. Jumat Agung yang sangat luar biasa ini. Kami boleh diingatkan bagaimana kami bisa menerima mahkota kami. Mahkota yang kami terima itu harus melalui jalan salib. Karena tidak ada mahkota tanpa salib. Biarlah kami boleh memikul salib kami dengan setia, menyangkal diri dan ikut Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Biarlah kiranya jemaat yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan berbicara kepada mereka pribadi lepas pribadi. Ada perbaikan-perbaikan di dalam mengiring Tuhan. Sifat-sifat yang jelek disalibkan. Kami akan terus setia dalam memikul salib dan mengikut Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan terus dengan perjamuan kudus. Saudara sudah terima ini semua? Sudah ya. Hari ini kita akan memperingati
perjamuan kudus. Ya, saya akan bacakan ayat dalam Yesaya pasal yang ke-53. Saya akan baca mulai ayat yang kedua. Ya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Ini rupa Tuhan Yesus waktu dia disalib ya. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Penyangkalan diri, saudara. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat. Ngapain Tuhan Yesus seperti itu? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang berikutnya, ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Yang sakit hari ini datang dengan percaya. Waktu saudara mengambil perjamuan kudus, karena ini janji Tuhan. Ini bukan kata pendeta, saudara, tapi ini firman Tuhan. Saudara imani penyakit apapun yang saudara derita saat ini, ambil perjamuan kudus dengan penuh iman. Darah Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kita akan nyanyikan pada satu salib jauh dari sini. Salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Saya undang sekalian jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti. Roti ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang begitu luar biasa. Tidak ada hal yang dapat kami lakukan yang bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan. Seringkali kami tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seringkali kami asal-asalan. Tetapi melalui Jumat Agung ini kembali kami ditantang untuk satu penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau membalas kasih Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hari ini Tuhan,
tolong kami. Saat ini kami dengan penuh rasa syukur mau menerima tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Inilah korban yang sangat sempurna. Banyak sekali orang-orang di luar kami, di luar sana, yang belum mengerti pengorbanan Kristus. Pakai kami, karena seberapa banyak kali kami makan dan minum roti ini. Kami memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Pakai kami Tuhan. Bangkitkan dalam diri kami keinginan yang menggebu-gebu, semangat yang berkobar-kobar untuk beritakan Injil, untuk bersaksi kepada para kekasih kami yang hari ini mereka sedang seperti orang Makedonia yang memanggil-manggil, tetapi telinga kami terlalu bising dengan polusi yang suara yang bukan daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Pakai kami, seberapa banyak kali kami makan roti ini dan minum cawan ini. Kami memberitakan, kami menyaksikan, kami menceritakan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, keselamatan yang ada di dalam Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, terima kasih. Di tangan kami ada air anggur, Tuhan. Ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kami. Amen. Ini adalah janji kesembuhan. Saat ini kami terima dengan penuh iman. Segala sakit penyakit atau ada orang yang kami bawa saat ini Tuhan, siapapun dia yang sakit, kami mewakili orang itu. Kami percaya saat kami minum air anggur ini, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan penuh rasa syukur. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Yesus. Haleluya. Tuhan sangat luar biasa. Kami sembuh oleh bilur-bilur Tuhan. Kami dipulihkan. Haleluya. Ajar kami untuk bisa sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hari ini, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Saya kembalikan kepada tim pemuji. Oke, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Saudara diberkati semua? Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita yang sudah siapkan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Nanti saya minta Ibu Suhung akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, pernyataan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Berkati persembahan kami Tuhan. Berkati Tuhan gereja kami di tempat ini juga Tuhan. Kau tolong, Kau siapkan, Kau sediakan Tuhan. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan dari depan kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya
tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Saya undang kita bangkit berdiri. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, melebihi lautan. Jauh tinggi Tuhan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Katakan panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi Tuhan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Saya persilakan Pak Samuel yang memberikan pengumuman. Kasih setiamu besar selamanya. Kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Ya, kita masuk langsung dalam info sepekan. Terima kasih atas kehadiran jemaat dalam rangka spesial momen. Ya, ini adalah spesial momen ya. Kemarin kita dalam acara Malam Getsemani ya, dan hari ini adalah Jumat Agung. Dan besok hari Minggu ya ada perayaan Paskah, dan itu ada Easter Celebration yang dimulai jam 6 pagi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang rumahnya dekat ya bisa datang ya jam 6 pagi. Ya, kalau saya mungkin masih di jalan ya. Dan selanjutnya seperti biasa ya, besok itu hari Minggu ada sekolah minggu nggak ya? Ada ya, tetap ya, sekolah minggu ada ya. Kemudian ada ibadah doa hari Senin ya, hari Rabu kaum wanita ya, seperti itu. Nah ya, setiap hari Senin tetap ada Viajum. Kemudian ada ibadah kaum wanita setiap Rabu yang ke-1, ke-3 dan ke-5 ya. Baik, itu saja. Kita akan tutup ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Karena salibmu ku hidup. Ku hidup
syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, buat spesial momen pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh memperingati satu peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih buat pengorbanan yang Kau sudah berikan. Betapa berharganya kami di mata-Mu. Harga kami setimpal, seharga dengan Yesus. Kami dihargai seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus mati menggantikan kami. Betapa berharganya kami di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Sampai Engkau beri anak-Mu yang tunggal untuk menggantikan kami. Betapa seharusnya kami bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya kami yang mati. Seharusnya kami yang disiksa karena kesalahan dan dosa-dosa kami. Tapi itu sudah dilakukan, sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Ampuni kalau kami selama ini sering mengeluh, menggerutu, dan kurang bersyukur. Biarlah setelah peristiwa ini kami harus banyak-banyak bersyukur. Betapa Tuhan sayang kepada kami. Kasih sayang Tuhan sudah dinyatakan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya Tuhan ini bukan hanya sebagai ritual, tapi momen ini Tuhan mengubah hati kami untuk banyak bersyukur kepada-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, bukan hanya kami mendengar firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan, seperti Tuhan Yesus. Berdoa sampai 3 kali. Meminta supaya kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak dirinya. Seringkali Tuhan kehendak kami berbenturan dengan kehendak Bapa di sorga. Biarlah Tuhan, kami belajar kepada Tuhan Yesus, mematikan kehendak kami, mematikan ego kami. Biarlah kami boleh belajar menyangkal diri kami Tuhan, seperti Tuhan Yesus. Memikul salib, bukan karena dosa-dosa yang kami lakukan, tetapi memikul salib karena kami mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak cobaan. Biarlah kami setia melakukan. Biarlah kiranya momen ini Tuhan banyak yang kami harus pelajari dan kami praktekkan. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Karena itulah sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kami harus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Apakah hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Tambahkan hikmat, marifat yang daripada-Mu Bapa. Bapa di surga, hari ini ada hari khusus, hari libur. Biarlah kiranya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sebentar berrekreasi, biarlah kiranya Tuhan juga akan menyertai dan menolong kami. Bapa, hari Minggu adalah hari spesial, hari kemenangan, hari Paskah. Biarlah kiranya Tuhan Kau tarik umat-Mu Tuhan, khusus yang belum datang kepadamu untuk datang kepadamu Tuhan. Biarlah kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kemenangan yang Tuhan lakukan sudah diberikan kepada kami, sehingga kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat kemenangan atas dosa-dosa yang Kau sudah lakukan, sehingga kami dapat pengampunan dosa daripada-Mu. Terima kasih buat jalan keselamatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, biar Kau sertai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, di dalam libur-libur akhir pekan ini Tuhan. Kau jaga dan Kau lindungi kami Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus memberkati kami, memberkati usaha kami, memberkati dagangan kami, pekerjaan kami. Dan tangan kasih Tuhan membagari dan melindungi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu sudah melayani kami, WL, Singer, Madu Sound System, Asyar, musik. Biarlah kerja Tuhan yang balas dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mengangkat tangan Ibu Gembala menaikkan doa berkat untuk kita.
Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, jemaat yang setia, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Budi terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Jumat Agung. Yuk, tiada pernah aku meragukan bukti kasih-Mu.